Oke, baik, sobat radioku, sambil menunggu sahabat semuanya yang ingin bertanya, beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Ada sebagaimana tadi disampaikan berkenaan tentang hikmah peristiwa pada perang Badar. Bagaimana tentunya perang Badar ini menunjukkan kekuatan iman dan ketabahan Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Bagaimana kita tahu bahwasanya pasti akan ada dampak dalam perang Badar tersebut. Nah, bagaimana tentunya perang Badar mempengaruhi hubungan antara golongan muslimin dan golongan kafir yang ada di Madinah setelah mereka semuanya mengetahui bahwasanya uh, orang muslim ini mendapatkan kemenangan setelah melaksanakan perang Badar. Dan juga bagaimana tentunya setelah perang Badar ini perkembangan Islam yang terjadi di kota Madinah ini seperti apa sih? Pertama yang harus kita pahami bahwa prinsipnya kaum muslimin itu tidak untuk membunuh siapapun, tidak bertujuan untuk berperang. Perang itu adalah kondisi tertentu, yaitu di saat ada musuh yang membahayakan atau ada dalam kondisi di mana tidak diberikan ruang Islam tapi ditutup jalan yang hak, tidak diberikan kebebasan dalam menyuarakan yang hak baru. Kemudian hal itu dibutuhkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga hubungan ya pada saat itu ya tentu belum ada nanti kemudian sampai terjadinya Hudaybiyah, kemudian terjadi ada piagam Madinah yang kemudian untuk melakukan yang disebut ta'ayush, koeksistensi, berhidup bersama di dalam bingkai perbedaan. Tapi pada dasarnya saat itu diberikan, tidak ada yang mereka didolimi, dilukai. Yang ada di, karena Islam la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama karena keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Karena keyakinan itu datang dari hati seseorang. Maka Islam dengan tegas, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama, sehingga mereka diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk apapun yang mereka yakini. Nah, adapun terjadi kondisi perang itu adalah kondisi tadi yang memang ada kondisi yang mengharuskan hal itu terjadi. Hubungannya memang tentu ya tidak baik. Ya, merasa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah terusik, kaum musyrikin dan semua. Walaupun kaum muslimin tidak mengganggu mereka, ibadahnya mereka tidak diganggu, kemudian keyakinan mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, diberikan kebebasan. Nah, sampai kemudian pada puncaknya ada satu kesepakatan bersama yang disebut dengan piagam Madinah. Itu poinnya sangat banyak, yang memberikan keadilan bagi seluruh siapapun bisa hidup di Madinah, orang Yahudi dan sebagainya. Yang penting menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai warga negara di Madinah, dilindungi hak-haknya, semuanya di dalam beragama, di dalam beribadah dan sebagainya. Tidak ada paksaan dalam hal itu. Sampai kemudian mereka berkhianat terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga mereka harus dikeluarkan, harus diusir karena berkhianat kepada negara. Sama di negara kita, kalau ada penduduk berkhianat kepada negara, pasti akan dicabut mungkin paspornya. Dia sudah tidak diakui lagi warga negara karena pengkhianatan terhadap negara itu kan sebuah pelanggaran yang itu sangat besar sekali. Nah, itu yang dilakukan pada saat itu. Nah, kemudian dampaknya Islam semakin berkembang. Karena Nabi berdakwah dengan akhlak. Perang itu bukan untuk memaksa orang untuk masuk dalam Islam, tidak. Perang itu untuk menghentikan kezaliman, untuk melawan daripada kezaliman. Nah, Nabi berdakwah dengan akhlaknya yang luar biasa. Maka justru itu yang kemudian menjadikan Madinah menjadi sangat kuat, berkembang Islam dengan pesat, diterima dan sebagainya. Justru di
Di dalam waktu beberapa tahun semakin besar, semakin ribuan, 2.000, 3.000, 4.000, sampai beribu-ribu kaum muslimin yang berbondong-bondong masuk Islam. Dalam waktu yang sangat singkat, ketika Nabi sudah di Madinah itu luar biasa, sudah melakukan ekspedisi atau melakukan ekspansi atau bahasanya apapun ke tempat-tempat yang lain. Nabi mengirimkan surat kepada penguasa Persia, kepada penguasa Romawi saat itu Heraklius, tentang mengenalkan ajaran Islam, mengajak, berdakwah, tidak dipaksa, tapi dengan dakwah. Itu yang dilakukan oleh Nabi kepada penguasa saat itu, dikirimi surat-surat dari Nabi. Itu cara diplomasi kalau zaman sekarang, cara melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain dilakukan oleh Nabi. Nabi mengirim surat melalui sahabat-sahabat yang diperintahkan untuk membawa surat tersebut kepada beberapa pemimpin kerajaan yang lain, yang saat itu yang besar ya 2, Persia dan Romawi. Ada 7 yang kami ingat. Nanti ada penjelasannya di sirah Nabi dalam melakukan itu. Nah, sehingga perkembangan Islam justru semakin kuat. Puluhan ribu saat itu, kemudian sampai Nabi wafat itu wafi riwayatin ada 100.000. Dalam satu riwayat mengatakan mencapai 100.000. Ini berarti kan lonjakan yang luar biasa. Waktu di Mekah itu sedikit sekali, ya, tidak lebih dari 100. Kemudian di akhir-akhir sebelum Nabi pindah ke Madinah, ada itu Aqabatul Ula dan Saniyah, ada 70 orang, 60 orang dari penduduk Madinah yang menyatakan masuk Islam. Barulah kemudian Nabi Madinah ini yang perkembangannya sangat pesat di saat itu, sampai kemudian umat Islam memiliki